Baik, terima kasih Bapak diberikan kesempatan kepada saya. Sebelum saya bicara menjawab pertanyaan dari Bapak Magun, sebelumnya saya di sini siapapun yang melihat nanti saya tidak mau, saya murni berasal dari Islam. Saya memperlihatkan kartu keluarga saya ya. Artinya saya tidak abal-abal begitu loh. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu kesaksian yang sungguh luar biasa dari seorang ibu, yang dimana dia berlatar belakang agama Islam dan kemudian dia mengikut Yesus karena dia mendengarkan Injil dari apologet Kristen. Dan itu yang pertama. Alasan yang kedua, karena dia melihat apologet Kristen itu banyak yang dianiaya, sehingga ibu ini membuka hati untuk mengikut Yesus berdasarkan apa yang dia dengar dari orang-orang yang memberitakan Injil, salah satunya MKC, dan bahkan dia mengajak keluarganya untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita simak videonya yang berikut ini. Baik, terima kasih Bapak diberikan kesempatan kepada saya. Sebelum saya bicara menjawab pertanyaan dari Bapak Magun, sebelumnya saya di sini siapapun yang melihat nanti saya tidak mau, saya murni berasal dari Islam. Saya memperlihatkan kartu keluarga saya ya. Artinya saya tidak abal-abal begitu loh. Ini saya kartu keluarga saya, boleh di zoom. Nah, ini kartu keluarga saya. Saya Islam ya. Saya Islam mungkin. Nah, bentar ya. Saya Islam. Boleh bisa dilihat, kalau bisa dilihat Pak, nanti saya turunkan, bisa dibaca. Nah, boleh teman-teman lihat yang mungkin belum nggak tidak masuk di sini, di luar sana lihat saya Islam ya, semua Islam. Nah, kalau sudah, setelah saya mendengar penjelasan Bapak Muhammad KC, sewaktu itu saya masih 2020 ya, saya tersadar sewaktu 2020, 21, 22, sekarang 2022. Bulan November ya, ini saya perlihatkan baptis saya, surat baptis saya. Maaf teman-teman, karena kami sempat kebanjiran, jadi ada sedikit ini baptis saya bertobat. Coba dilihat tanggalnya. Jadi kalau saya ngomong diperlihatkan benar-benar ini baptis saya. Mohon maaf mungkin sedikit agak mengembang karena saya kebanjiran. Ini sempat saya selamatkan. Nah, kebanjiran, jadi saya tanggal berapa di sini tertulis saya sudah bertobat. Oke ya Pak ya, bisa di zoom. Nah, saya sudah bertobat, dan bukan hanya saya yang bertobat, jadi ingin saya buktikan bahwa saya benar-benar bertobat, karena Pak Kaca dan keluarga saya juga satu persatu yang di sini saya bisa himpun. Ada dua selain saya ya. Ini suami saya, ini anak saya. Nah, ini anak saya. Maaf ya, ini anak saya. Dan kami beda tanggal untuk baptis ya. Suami saya agak terbelakang sedikit. Nah, yang sebelumnya suami saya itu anak Tuhan dulunya, sempat jadi mu'alaf teman-teman, karena menikah dengan saya yang agama Islam. Suami saya sempat terjun bebas jadi Islam ya, walaupun Islamnya abu-abu, tapi tidak apa-apa. Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus dalam firman Tuhan sudah mengatakan, Tuhan Yesus itu memberikan gambaran mempunyai domba-domba itu 100 ekor kalau saya tidak salah. Mohon maaf karena saya masih baru di dalam anak Tuhan. Seingat saya dia punya domba 199 itu domba yang baik, dan 1 ekor domba yang mungkin nakal, barangkali tersesat. Dia lebih mencari dombanya yang tersesat itu. Nah, kiranya Tuhan pakai saya untuk menyelamatkan dombanya yang tersesat itu melalui saya. Walaupun kehidupan saya masih Islam. Jadi teman-teman, bagaimana saya bisa memahami dan merespon Pak Kace, karena waktu itu saya masih Islam. Saya tidak bercerita banyak bagaimana saya melihat langsung ke YouTube-nya Pak Muhammad Kace. Di situ benar-benar saya dari Islam menonton, saya tersentuh teman-teman. Saya kaget. Kenapa ini apakah beliau itu Kristen? Saya bingung, apakah beliau ini Islam? Jadi saya kan ingin tahu lebih banyak, saya nonton, saya teliti omongan beliau detil demi detil. Apa sih maksudnya Bapak ini, begitu loh. Padahal kalau sebenarnya ya, saya waktu itu mungkin saya bisa marah ya, setelah Pak Kaji mendengar kalau beliau, ini apa yang terjadi dengan saya, dan saya tersadar teman-teman. Satu kalimat yang Bapak Muhammad Kaji sebutkan,
Tapi Bapak KC saya lihat, menurut saya pribadi tidak ada tuh mendurhakai Quran, tidak. Bapak KC malah justru Al-Quran itu memberi petunjuk, kata Bapak Muhammad KC. Saya tidak kaget. Dan ayat apa yang dibagikan Bapak Muhammad KC waktu itu? Surah waktu itu ya, tidak ada seorang pun yang tidak akan mendatangi neraka. Saya kaget teman-teman ya, kalau mendengar ayat itu Pak KC sebutkan, kalau tidak salah mohon maaf ya karena saya mungkin grogi di sini. Ayat 71 kalau nggak salah ya, sebentar ya Bapak, mungkin ada yang bisa menambahkan, bisa boleh dibantu saya, padahal saya sebenarnya sudah saya persiapkan. Tidak ada seorang Ajurub 3 ayat 61. Ajurub 3 ayat 61. Ya. Itu Ajurub ya, selain Ajurub Pak, selain Ajurub itu mungkin kalau nggak salah surah apa namanya, Al-Imran. Apa gimana, sebentar, mohon maaf ya, mungkin saya agak sedikit, tapi saya ini aja nanti dicari sendiri ayatnya. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak akan mendatangi neraka, dan itu suatu ketetapan dari Tuhanmu yang sudah ditetapkan. Nah, nanti cari sendiri karena kita sudah zaman keterbukaan. Apa yang saya omongkan, lihat sendiri ayat berapa itu. Saya tidak mengatakan ayat, tetapi itu menyentuh sekali dengan saya. Tidak ada Maryam 71, Bu. Ya, ayat 71 ya, Al-Maidah. Maryam 71. Bukan, Maryam 71. Maryam 19 ayat 71. Mungkin barangkali seperti itu kurang lebih, saya itu yang menggaung di telinga saya hingga saya terkaget. Tetapi saya tidak menuduh Pak KC itu menista, tidak. Justru mohon maaf ya, saya yang sudah setua ini, saya sejak kecil tahunya cuma bacaan hafalan saja. Saya tidak memahami artinya. Justru karena dibacakan oleh Bapak Muhammad KC, saya juga dulu semula apa benar Bapak ini, tapi ternyata saya cek sendiri begitulah teman-teman, memang benar gitu loh. Kan sekarang kita nyaman ya, tinggal buka di Google, kita ketemu. Berarti Bapak ini benar. Nah, lalu saya ketagihan menonton dulu. Jadi saya itu percaya dulu yang tidak saya tahu dari yang mohon maaf ya, dari ajaran lama saya, dari emak saya, dari bapak saya, dari mungkin saya pernah belajar agama di sekolah, tidak pernah membahas hal itu. Cuma kayak kalau disuruh saya menghafal berdiri, ya kalau nggak hafal disetrap, kan begitu. Tapi tidak mereka jelaskan, ini mohon maaf ya, bukan saya itu yang apa saya alami. Jadi saya terkaget, kok Bapak ini luar biasa begitu loh. Kok Bapak ini luar biasa, tidak pernah menemukan orang yang berani seperti ini. Beliau sedikit pun tidak ada, saya merasa, bukan saya bela Pak KC ya, tapi kita lihat sendirilah. Saya sering juga melihat video lama beliau, kayak kena kangen juga begitu loh, karena saya sadar dari situ teman-teman. Saya kangen, oh ini Bapak. Dan banyak lagi ayat-ayat dari Quran. Sebenarnya kalau saya membaca di sini mungkin terlalu banyak. Tetapi itu salah satu contoh. Saya tidak mau nanti dianggap saya nanti bagaimana. Nanti kan penafsiran orang-orang yang menonton ini macam-macam ya. Padahal saya jujur di sini. Saya berterima kasih sama Quran yang menyadarkan saya. Dulu saya masih kayak gimana ya. Itulah yang menguatkan saya berani. Ini udah Quran sendiri loh yang bicara. Begitu loh. Beliau mengatakan seperti ini, Quran sendiri yang bicara. Berarti apa? Apakah Pak KC itu menista? Tidak kan? Pak KC membacakan sesuai dengan apa yang tertulis. Sehingga saya sadar, wah betul sekali ini Bapak bilang. Nah itulah yang membuat saya ingin selalu tahu terus. Saya terus ingin tahu pemberitaan tentang apa sih keinginan. Jadi saya nggak langsung buru-buru ngelapor. Ini mohon maaf ya, saya berbeda ya. Saya berbeda dengan orang-orang yang lain yang bahkan mungkin ada masih teman-teman saya yang masih dulu seiman dengan saya. Itu pun juga keluarga besar saya di rumah ini yang masih ada beberapa yang Muslim. Saya tetap menyuarakan, saya berani karena saya tidak menista Quran. Saya mengatakan itu benar Pak KC. Mereka hanya bilang, ini menista, karena mereka nggak cek sendiri, tiba-tiba langsung melapor, itu loh, karena merasa nggak enak kuping ya. Memang sih sebenarnya, karena ketidaktahuan aja, kurang belajar menurut saya. Kalau saya sebagai pribadi saya kurang belajar, jadi saya harus banyak belajar dengan Bapak ini. Nah jadi kalau saya tidak mau banyak panjang lebar membahas tentang Al-Quran, tapi sebagai itulah yang meruduk saya mengenal Tuhan Yesus, dan di situ banyak lagi saya mengonsep banyak, saya punya catatan banyak tentang keilahiannya. Saya dulu bingung Isa dengan Yesus itu, tapi tidak perlu saya jelaskan ya. Artinya kalau Isa itu secara versi Quran, karena saking luar biasanya Yesus Kristus itu, sampai Quran sendiri pun menuliskan itu. Yang saya tangkap seperti itu, begitu besarnya, begitu luar biasanya Yesus ini, sehingga Quran pun menulis itu. Jadi apakah ada yang ternista begitu? Tidak ada menurut saya. Ya, karena bagusnya berita itu. Jadi saya sadar itu berani. Saya harus meninggalkan iman lama saya karena petunjuk dari Quran. Artinya saya tidak mendurhakai Quran. Mungkin di sana ada bapak-bapak yang sama juga berasal dari saya yang lebih terdahulu, diberi Tuhan, lebih menguasai itu semua. Saya mungkin kalau di sini karena waktulah yang tidak panjang lebar membahas tentang Al-Quran, terlalu banyak Al-Quran membahas tentang keilahiannya Yesus atau Isa itu ya.
tentang itu saya sadar di situ. Wow, kalau saya melihat dia hanya utusan, memang utusan, tetapi perbuatan dia begitulah teman-teman. Jadi itulah yang membuat saya terbuka hati karena Quran sendiri juga menulis. Dulu saya waktu itu kalau cuma hanya terima Yesus, saya masih asing dengan pendengaran Yesus itu. Mohon maaf ya, dulu. Tetapi setelah apa gunanya Bapak KC menyebutkan Isa? Penting. Saya harus tahu siapa Isa dan Yesus. Setelah itu saya untuk memberanikan saya meninggalkan iman saya karena Quran memang menyebutkan Maryam mamanya gitu. Saya secara sederhana aja ya. Maryam itu mamanya Yesus, yaitu Maria. Oh benar, Quran sendiri memuat itu. Berdasarkan Quran itulah saya menjadi berani. Kalau tidak ada Quran bicara begitu, saya juga tidak akan mungkin menerima Yesus karena iman lama saya adalah Quran. Tapi Quran itu sendiri, puji Tuhan, alhamdulillah Quran menulis banyak tentang Nabi Isa, keilahiannya, perbuatannya yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Itulah, dan dia walaupun itu dipertentangkan dan diperdebatkan, dia disalib dan dia mati dan kemudian dia bangkit lagi. Mana ada orang yang seperti itu. Nah disitulah saya, wah ini Tuhan yang patut saya sembah, saya ikuti. Berarti tidak tahu ya, kalau bagi saya pribadi secara manusia kok bisa ya saya bisa jadi mau berpindah gitu. Saya berani untuk berpindah meskipun saya tidak gampang, saya dimusuhi, dikatakan bagaimana itu sudah konsekuensi saya. Tapi saya justru tidak tahu ya, saya tidak menyesal sedikit pun, tidak menyesal. Saya dibaptis, oke lah, saya tidak mau mendebat macam-macam. Padahal waktu itu zaman sudah setahun lebih ya Pak Aceh itu di ini, tapi saya yakin, saya bekerja sendiri di rumah, saya merenung dengan apa-apa ayat yang disampaikan oleh Pak Aceh itu. Saya merenung, memikir, betul juga ya, begitu loh. Makanya kata Pak Aceh, pastilah kalau orang yang ditangkap Tuhan itu tidak bisa tidur, kata Pak Aceh. Betul, saya juga tidak bisa tidur teman-teman. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang disaksikan oleh ibu itu. Ketika dia menjadi pengikut Yesus, maka tidak cukup hanya dirinya yang mengenal Yesus, yang menerima Yesus, yang mengikut Yesus, melainkan dia juga mengajak keluarganya. Ada beberapa anggota keluarganya tadi yang menjadi pengikut Kristus. Nah, teman-teman, itu luar biasa di mana para apologet itu menjadi kesaksian ya untuk kemuliaan Kristus. Mereka memberitakan Injil. Dan kalau ada saat ini, di zaman ini, para apologet pemberita Injil ditangkap di penjara, itu jangan heran karena jauh sebelumnya rasul-rasul yang memberitakan Injil itu ditangkap dan dipenjara. Dan itu yang terus menjadi tugas kita untuk memberitakan Injil, dan kiranya kita tetap kuat dan kita tetap berpengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.